Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMA, perkenalkan saya Pratama Desa Ayunda dan teman saya Ilma Bati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keanekaragaman budaya di Sumatera Barat. Simak video selanjutnya. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dijuluki Ranah Minang, sumber berbatasan dengan Riau di bagian timur, Sumatera Utara di bagian utara, Jambi di bagian selatan, dan Bengkulu di bagian barat. Dengan moto berbunyi Tuah Sakato, dari bahasa Minangkabau yang berarti bersepakat, melaksanakan hasil mufakat, dan lambang provinsi berupa rumah gadang atau balai adat. Tempat orang-orangnya bermufakat, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Sumber beribu kota di Padang, dengan penduduk mayoritas agama Islam, menyusul Kristen, Katolik, dan Buddha. Untuk sumber daya alam, Sumbar memiliki batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Orang Minangkabau atau biasa disingkat Minang, sekitar 87% mendiami Sumatera Barat. Meski wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrasi Sumatera Barat itu sendiri. Sebagian berada di wilayah Riau, di bagian utara, Bengkulu bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, bahkan hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Minang adalah bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500-2.000 tahun yang lalu. Dahulu sih penyebutan Minang dan Melayu belum dibedakan karena kesamaan sistem kepercayaan yang menganut Islam. Namun sejak abad ke-19 mulai dibedakan karena budaya matrilineal yang tetap bertahan di masyarakat Minang. Sementara orang Melayu pada umumnya menganut patrilinear. Nah, ini yang menarik. Matrilineal adalah adat yang menganut garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat yang patrilinear. Dalam masyarakat matrilinear, garis ibu dipandang sangat penting. Sedangkan pihak ayah atau laki-laki dianggap tamu keluarga. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga atau menguasai aset ekonomi. Anak-anak pun mengambil nama ibu. Dalam pernikahan, mas kawin ditentukan oleh pihak perempuan berdasarkan pendidikan dan profesi calon suami. Di hari H, pengantin pria akan dijemput untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan, tempat prosesi dilangsungkan, dengan membawa seserahan, pakaian terbaik, dan uang tunai di atas kepalanya. Setelah tiba di rumah pengantin perempuan, sang pria disambut dengan para perempuan yang menari diiringi sekelompok pria penabuh kendang tabuh dan talempong. Menurut legenda, pertengahan abad 1 dan 2, Raja Maharaja Diraja yang mendirikan kerajaan kota Batu wafat, meninggalkan 3 bayi laki-laki dan 3 istri. Istri pertama, Putri Indo Jalito, kemudian mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab keluarga. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari masyarakat matrilinear orang Minang. Meski begitu, legitimasi kekuasaan masih dipegang laki-laki berkat pengaruh Islam yang kental. Dan tahu nggak sih, Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Setelah anak laki-laki masuk masa akil balik, mereka tidak diperbolehkan tidur di rumah karena rumah hanya diperuntukkan untuk perempuan dan keluarga barunya. Makanya kaum lelaki banyak memilih untuk merantau, baik untuk menuntut ilmu pendidikan maupun mencari nafkah. Ini yang menyebabkan orang Minang dikenal sebagai kelompok perantau. Minangkabau sendiri berasal dari 2 suku kata, Minang dan Kabau. Artinya menang. Kerbau ini juga bisa menjelaskan topi kebesaran perempuan dan atap rumah adat Minang yang berbentuk seperti tanduk kerbau disebut rumah gadang. Rumah tradisional ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dari suku atau kaum tersebut secara turun-temurun yang diwarisi
dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah, biasanya terdapat 2 bangunan rangkaian atau lubung padi. Jumlah kamarnya ganjil, antara 3 dan 11, bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Dalam hal kesenian, saluang adalah alat musik tradisional yang khas dari Minang. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu dengan cuma 4 lubang. Kabarnya pemain saluang memiliki mantra tersendiri bernama Pitunang Nabi Daud yang berguna untuk menghipnotis penontonnya. Isi mantranya kira-kira seperti ini. Malapehan pituang Nabi Daud, burung tabang tetagun-tagun, ayam mailia tak henti-henti. Takajui bidadari di dalam sarugo menanga, bunyi saluang ambo. Kununlah anak sidang manusia. Kira-kira begitulah dalam pengalaman musik atau untuk mengiringi tarian. Dan ritual biasanya disandingkan dengan telempong. Alat musik pukul mirip dengan gamelan. Untuk tarian-tarian, kamu pasti udah familiar nih dengan tari piring yang ada sejak 800 tahun yang lalu, serta tari gelombang untuk menyambut pengantin. Dan tentu saja tari indang atau tari dinding bak dinding. Nah, untuk lagu Minang, memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampung atau seperti kampuang nan jauh di mato. Ada juga nih yang udah dinyanyikan banyak orang berjudul Gelang Sepaku Gelang yang ngajak kita untuk balik bersama. Tapi ada juga yang bertema cinta, berkisah tentang seseorang kehilangan kekasih yang sangat ia cintai, berjudul Ayam dan Lapeh. Namun untuk kesenian, sebenarnya orang Minang lebih jago dalam seni merangkai kata-kata atau bersilat lidah, penuh dengan sindiran, kiasan metafora, nasihat keras, dan berbagai majas-majas dan perumpamaan. Skill ini dikembangkan untuk menggantikan senjata dan kontak fisik sebagai alat mempertahankan kehormatan. Sastra lisan Minang ini disebut dengan pesambahan. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan dan pakaian. Untuk perempuan, pakaiannya disebut dengan bundo kanduang atau limpapeh. Rumah nan gadang lengkap dengan tengkulu atau penutup kepala khasnya. Nah, satu lagi nih yang diakui dunia dari budaya Minang, yakni makanannya. Rendang yang 8 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia sejak 2011. Di 2021, rendang berada di posisi 11 makanan terlezat di dunia. Rendang udah ada sejak abad ke-16, berbahan daging dan rempah-rempah istimewa di satu piring. Dari bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit, serai, cabai, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang rendang juga pasti menyebut Rumah Makan Padang yang telah menjadi warung paling eksis di semua wilayah di Nusantara. Di Sumbar ada juga suku Mentawai yang menghuni 70-an pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera, serta suku Mandailing yang terpusat di Pasaman dan Pasaman Barat. Ini menjadikan Sumbar kaya akan perayaan-perayaan dan festival budaya seperti Festival Tabuy, perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura. Gugurnya cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala dengan pembunyian drum, tasa, dan dot dirayakan tiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Selain itu ada juga Tour de Singkara, ajang balap sepeda resmi dari Persatuan Balap Sepeda Internasional yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatera Barat, yang melintasi bentang alam Sumbar yang dipenuhi dengan pegunungan. Di sini masih banyak hutan yang asri, tempat beberapa endemik dari flora hingga fauna. Yang paling populer adalah burung kuau raja. Burung yang dijadikan maskot provinsi ini yang jika bulu-bulunya dibuka akan berbentuk seperti kipas. Di atas kepalanya itu terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna kehitaman. Burung ini masuk dalam daftar merah terancam punah. Well, suara burung ini akan mengantarkan kita kembali ke rumah masing-masing. Itulah video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.